easy go. Satu edge, mereka harus cepet dari sekarang. Bener, karena baru selesai kontes juga tadi. Belum sempet reset dan resource-nya juga pastinya bakal habis. Karena tadi gua ngelihat coba langsung ditabrak. EVOS Esports bakal langsung perang maju ke arah depan. Kapten Sam13 sendirian melawan 2 orang sekaligus, memberikan badan, memberikan uang dan tetapi bakal coba di-knock dan 2 orang sekaligus. Udah berhasil dapat 1 tukar 2. Mr. 05 harus terkenal dan begitu aja harus di-end, tapi masih bakal coba Caporal Street berhasil dapat si 1 juga. Street satu orang berhasil dapat si 1 lagi menyitakan Street. Apakah Street bakal save the day untuk EVOS Esports? Baca Karamel terlihat jelas refleks keluar yang sangat bagus. Street moment bakalan langsung coba jump sedikit lagi. Gocek refleksnya yang sangat baik dari Street, masih lengkap full, darahnya penuh, dibuka keluarnya bagus banget, cepet banget ke arah Karamel. Street versus Karamel, who will the game? This is EVOS Esports, kekuatan FF Indo bersatu. Street save the day dan mendapatkan 4 orang sekaligus. Ya, tapi menurut gua setupnya gua nggak tahu kenapa ya, harusnya kelasnya EVOS nggak bakal berdarah-darah. Tinggi sangat baik untuk EVOS. Kenapa RRQ? Kenapa? Karena mereka aman banget. Sekarang mereka bakal fight di arah patahan bawah. Bakal coba katakan habis. Ada Total Gaming bakal coba langsung dihabus. Abu dan juga Mr. 05 dari arah kejauhan. Keluarnya juga bakal langsung dihujani. Mafia Bala gak bakal punya kesempatan karena ini adalah Abu. Bakal coba langsung tembak dengan Crow saya. Mr. 05 dengan 1 AUG-nya berhasil mendapatkan 1 poin lagi. Udah kelihatan ada yang ke knockdown. Bakal coba langsung dihabisin. Dicari di mana sisanya. Mafia Bala ternyata masih bisa memanfaatkan patahan untuk memindik-mindik, sneaky masuk ke circle berikutnya. Tapi yang jadi sisi positif adalah Hivi tertahan untuk masuk ke circle berikutnya, Pak. Knockdown lagi dan Pac-Man harus posisi ke-5. Tapi kita masih punya EVOS Esports masuk top 4. Bersiap EVOS dengan daya ledaknya. FF Indo bersatu, tembak dari arah sebelah kanan, sini ke arah Kapten Sam13. Ada Punggot di arah depan. Getpu juga berhasil dapetin 1. Tapi Mr. 05 bakal ada fight juga. Ada Ogotaga yang bakal langsung dihujan peluru ke arah Osaka 77. Coba tembak dari kejauhan. Ada Sam13, Kapten alam semesta kita, bakal coba langsung berjibaku dari jarak jauh. Di sana ada Kevin dan juga EXP. Pembagian posisi yang cukup sulit untuk EVOS. Ini adalah misi yang sangat sulit, tapi masih banyak harapan untuk EVOS Esports. Masih 4 lawan 4. Masih 4 lawan 4 dan ini jadi satu advantage juga karena zonanya juga masih ada di posisi tengah, Aji. Yes, ini dia EVOS sepertinya lebih milih untuk natakin player dari EXP dulu, dimana Punggat berhasil dapetin KOG. Punggat ternyata berhasil melantakkan KOG, tapi di sisi lain Abu harus jatuh, harus di revive terlebih dahulu. Di posisi yang cukup sulit, Abu sepertinya gak sempat revive lagi. Bakal coba diadu aimnya dari arah kejauhan oleh Street dengan 1 SPD-nya. Pelebaran sayap dari Kapten Sam13 ke arah kanan. Di momen tak terduga-duga, Sam13 berhasil dapetin grounding. Tembak dari arah sebelah kanan. Ada GLX masih coba ditembak dulu. Tidak ada harga. Udah kerasa banget sakit sekarang. Kayaknya jatuh di posisi ketiga. Ini akan menjadi buaya. Momen harusnya untuk EVOS Esports. Pembagian 3 lawan 4. Pukul sudah jatuh. 0-1. Sam13 dengan 1 baretanya. Satu lagi. Pesta. Ini adalah buaya untuk EVOS Esports. Wow. Alhamdulillah. Thank you semuanya Survivor. Ini FF Indo bersatu. Ini efek doa, Aji. Player dari BTS juga sebenarnya bakalan coba untuk open fire ke arah player dari EVOS. Benar, Sam13 udah pegang plasma gun-nya. Dia udah tahu kalau misalnya mendapatkan Mafia Bala. Wow, udah mulai banyak banget trading fire. Bahkan The Mesh juga tadi gue sempat lihat kalau misalkan di sana tuh ada sekitar 2 tim juga. Jadi bakalan banyak early fight untuk di beberapa poin di kala hari kali ini. Gue rasa keputusan EVOS buat turun di Bayfront itu karena di game sebelumnya mereka itu ditabrak pas turun di arah yang namanya tersisa Crossroad. Itu ditabrak. Makanya di game ketiga kali ini mereka gak mau turun di Strength lagi karena bisa ada kesempatan ditabrak. Tapi udah ada Kai yang kena tembak juga oleh seorang Abu dengan plasma gun. Beberapa pemain cuma dapat plasma gun doang. Abu udah kena tembakan balasan setengah dan udah hilang di sana. House of Blood bakal dijepit. Ini berbahaya untuk EVOS Esports karena Burst the Sky udah mendengar suara tembakan yang terjadi di antara House of Blood dan juga EVOS Esports.
Yes, yang mana kita seperti tahu juga kalau misalkan V Gaming juga sempat dapat booyah di game pertama, untuk di next gamenya dia benar-benar dibikin tusun untuk game ke-12-nya, dan kali ini kita bisa lihat yang mana posisi yang dimiliki sama anak-anak EVOS Esports kali ini benar-benar agak sedikit kelok. Dari sisi kirinya ada HOB dan dari sisi kanannya juga tadi udah ada tim lain juga, bakal sulit kalau menurut gua kali ini. Iya, Sam13 juga udah ketembak setengah dari hilang, tapi kalau misalnya ada Glual yang dipasang juga, tapi Abu ternyata terculik oleh seorang Comdem dengan MP40 nya berhasil dipulangkan ke lobby, juga masih ada Bet bakal nembak ke arah Sam13, setengah dari udah hilang, 05 do nothing, gak bisa ngapa-ngapain lagi, gak punya resource kembali, di mana salah bisa 05 coba follow up dari bawah atas, coba untuk menculik pemain Reverse the Sky, 4 orang langsung komit maju ke arah Sam13 sendirian. Bet berhasil mendapatkan Sam13 dengan P90 nya, tersisa 05 dan juga pastinya Street, tapi di belakang udah ada House of Blood yang bakal datang untuk menghajar tim dari Burst the Sky. Satu orang berhasil dijatuhkan, bakal coba dulu diambil, kill steal dari 05 dan Alukia berhasil mendapatkan 1 poin kill yang diamankan oleh seorang 05. Di bawah ada lagi, culik lagi, dapat 2 poin eliminasi langsung didapatkan oleh tim EVOS Esports. 3 dapat 3 juga. Set masih di belakang, masih terlalu jauh untuk nge-follow up seorang 05 kali ini. Wow, ini benar-benar nice play banget untuk anak-anak EVOS Esports. Kita bisa lihat lagi dan lagi, bahkan 1 player lagi didapetin lagi sama Street. Yes, ini kesempatan besar banget untuk EVOS karena adanya House of Blood datang ke peperangan ini. Mereka diuntungkan banget dengan 4 poin eliminasi sudah dikantongin. Bakal coba untuk turun ke bawah terlebih dahulu. Kai sudah terlihat looting dulu dari mayat seorang 05, udah di follow up juga oleh seorang Street. Bet berhasil mendapatkan 1 pemain lagi, 2 orang tersisa dari House of Blood. Ya, kita bakal satu-satu ternyata, dan sedangkan dari EVOS sendiri yang kali ini bakalan berduaan. Dan House of Blood berhasil dieliminasi. Masih ada Bet, bakal berhajar UMP, 5 poin eliminasi telah diamankan oleh EVOS Esports meskipun bayarannya Sam13 dan juga Abu. Ini bener-bener apa ya, good timing pastinya, good mekanis banget. Kita bisa tahu yang mana Mr. 05 tadi senjatanya emang bener-bener cuma 1 banget, plasma. Dia nggak punya juga senjata untuk jarak dekatnya. Dan ketika tadi kita bisa lihat berapa sabarnya Mr. 05 untuk berada di atas, dan bener-bener posisi yang bagus yang diberikan sama mendapat hasilnya. Yes, dan ini benar-benar nice banget buat RRQ. Mereka dapetin banyak banget steal kill, dan ini team fightnya masih belum selesai. 05 dapat lagi, Beb. Lagi dan lagi pastinya, Han. Dapat kill lagi, dan masih ada pergerakan lagi dari RRQ. Pac-Man juga coba untuk nembak ke arah Glual terlebih dahulu. Zona semakin kecil, 05 masih nembak ke arah Golden, juga di belakang masih ada EXP. Ada yang juga berlari di arah open field, masih terlalu jauh untuk 05. Nampaknya kali ini ada Street di bawah yang harus menjalankan tugasnya, menjaga 05 agar tetap makin aman, karena zonanya masih dikuasai oleh RRQ di Revenery. Ya, kita bakalan lihat juga pastinya untuk sekarang Chanzu juga dalam posisi yang benar-benar enak. Dan kali ini dari RRQ mereka punya vision beberapa itu udah benar-benar good banget sih, Han. Aduh, 05-nya keculik sama Pongo dari EXP. Tersisa Street sendirian. Tolong ditahan dulu sampai setidaknya 6 besar biar 10 poin, tapi ternyata belum bisa karena harus tumbang di posisi ke-8. 7 tim tersisa kali ini masih ada RRQ, harapan bangsa, harapan kita semua tentunya. Oke, udah mulai dilemparin juga, dan Connor ternyata mendapatkan 1 knockdown ya, Han, di sana. Iya, sekali lagi RRQ bermain dengan cukup baik di arah Kalahari, juga menahan di arah Revenery, tapi ternyata zona yang mental ke arah luar juga. Masih ada Geekfam yang coba untuk susah payah masuk ke dalam zona, sedangkan kita lihat ternyata DVTH juga yang menyulitkan di arah luar. Tembakan langsung, headshot dari Pac-Man ke depan, tembak lagi 2 orang ternyata Banetnya nggak tembus ke arah gua. Tembak masih ketahan juga, berhasil di revive dari pemain Geekfam. Masih agak sulit, tapi zona akan segera menutup ke zona berikutnya. Ya, kita bakal lihat kali ini yang mana player-player dari RRQ. 3 playernya bakalan coba untuk masuk juga ke next circle, dan ada IVTH juga yang udah mulai dapetin beberapa player lagi sana. Yes, masih ditahan juga oleh RRQ kali ini, udah mulai masuk ke zona perlantai pasti juga. 1 orang ada di bawah, bakal coba ditembak terlebih dahulu. Heavy udah coba masuk ke arah late game. IVTH juga lagi bertaruh di arah bawah, lower ground tentunya ada 2 di mana-mana. Kim Chan gak bisa kemana-mana, bakal tumbang, tapi di belakang masih ada Pongo dari Heavy dengan pelontarnya berhasil makan korban kali ini. Di mana Heavy, tinggal 2 orang lagi. Heavy Thailand berhasil lontarkan, Pongo double kill karat main dari IVTH, tersisa Panda dan juga Ban kali ini dari tim Heavy tentunya. Tapi di atas RRQ masih bertahan di 6 besar, zona semakin kecil, mereka terjebak di arah high ground, sulit untuk turun ke bawah, coba untuk mendapatkan skill steal terlebih dahulu. O'Connor berhasil mendapatkan apis dari Geekfam. Yes, dan bahkan ternyata Chan juga nge-finishing Cave of Gamer di peringkat ke-6. Dan kali ini RRQ udah langsung mulai turun, lihat. Pac-Man yang masuk, UMP Total Gaming berhasil
berhasil dilumpuhkan. 6 poin eliminasi telah diamankan oleh RRQ kali ini. 4 tim tersisa bakal coba untuk masuk lagi ke arah zona terakhir. Chansu sudah di bawah, Panda dan Ban juga masih menunggu. Apis bakal turun, masih ada Pongko dari EXP Film Vietnam yang masih bertahan tentunya. Udah langsung turun juga kali ini. Wah, 2 orang langsung keluar kali ini. Masih Pac-Man dan juga Kano. Geek harus tumbang kali ini. 1-2 sendirian Pac-Man. Tembak terus, tembak lagi dengan snipernya. Pac-Man berhasil mendapatkan Buya untuk tim RRQ. Wow, back to back for Indonesia. Hashtag FF Indo bersatu. Game 2, EVOS Esports udah ngasih Buya ke kita. Dan kali ini di ronde ketiga gantian dari RRQ yang ngasih Buya ke kita. Ya, yang mana sebenarnya dari V-Gaming sendiri bakalan coba memutusin buat terakhir. Tapi kali ini Mr. 05 baru aja sampai di atas rumah beton bagian bullseye. EVOS is coming. Udah nyampe ke arah atap juga. Tim Knight sudah melihat keberadaan dari tim EVOS kali ini. Bakal di fight tentunya 05. Belum megang senjata jarak dekat kah AUG, tapi sudah di tangan. Dan juga M60 ya. Bener-bener gak ada senjata jarak dekat nih untuk 05 nih. Yes, tapi kali ini juga kita bisa lihat kalau misalkan dari Tong sendiri udah kehilangan beberapa HP-nya. Dan bahkan Sam 13 sendiri udah langsung sampai di bagian bawahnya, Lihan. Yep, bakal di sandwich kali ini. Udah ada Sam 13 juga di bagian bawah juga. Nggak biarin tim dari Knight pastinya keluar dari rumah bullseye tentunya kali ini. Tinggal 3 orang sudah dijepit, bakal di sandwich. Udah ada granat juga yang dipegang oleh 05 juga, coba untuk dilemparkan ke arah bawah. Dan masih belum kena pemain dari tim Knight. Masih belum bisa. Ada Tong yang ternyata ada di bagian paling bawah, yang pastinya berbahaya karena Sam 13 kali ini coba untuk diputar terlebih dahulu. Mulai terlihat tembak langsung, tapi Lona shotgun cukup berbahaya. 18-7 juga 14 sudah di tangan dari pemain Knight. Kalau misalkan jarak dekat, gua nggak pede banget pasti mereka bisa ngelawan ini ya. Ini bener-bener bagus banget. Bahkan Sam 13 sendiri bener-bener tahu kalau misalkan kira-kira player dari Knight bakalan bergerak kemana, sampai akhirnya dia sempat ngebuang grenade, Lihan. Wah, kena tembak juga, ke knockdown 1 orang kali ini. Sam 13 berhasil di knockdown. Langsung dia gitu aja. Tembakan langsung dari 05 PS 90 berhasil menemukan lawan kali 3 lawan 1. Bakal tembak terus. Sampai ternyata tinggal 2 orang lagi dari tim Knight. Coba tuh diudak-udak. Bakal dikejar tentunya karena Tong gak punya medkit lagi. Bakal tembakan langsung dari tim EVOS Esports tentunya. Dan Knight pun tumbang, menukar dengan nyawa seorang Sam 13. It's totally a goodbye buat Knights. Ini bener-bener dia harus tusun di peringkat ke-12 setelah baru aja tadi dari Knights saya sendiri. Mereka ada team fight dengan V-Gaming dan nih kondisinya. Ya harusnya ada yang jaga satu. Tapi kalau kita bicara RRQ Aris tadi berhasil dapetin 1 dari TG atau Total Gaming. Dan juga EVOS Street berhasil mendapatkan 1. Kapten Sam 13 berhasil dapetin Burst the Sky. Ini dia kembali ke rumah, yaitu Shrines. Dan juga udah ada Beo yang sepertinya bakal coba disandra oleh kawan-kawan dari EVOS Esports. Bakal coba dihabisin. V-Gaming harus puas di posisi ke-11. Coba langsung digerus aja. 1 magazine udah bakal langsung dihabisin untuk 1 orang. Ya, dan gua rasa apa namanya, Burst the Sky sadar ya mereka pasti bakal dikejar. Betul. Mereka nggak mau stay sampai akhirnya mereka sendiri udah bergerak menuju kompon-kompon yang lain gitu. Ini kompon-kompon yang bisa gue bilang cukup sulit juga untuk diraih karena memang beberapa patahan. Tapi ternyata kalau kita perhatikan sebenarnya sedikit lebih dekat lagi dan udah terlihat itu harusnya dari EVOS Esports bakalan turun. Udah terlihat di dalam rumah ada 1 orang. Nah ini dia surprise. Awas dari samping. Bakal Kok Bunda bakal coba langsung jar, bam, oh my god, masih bisa selamat ternyata. Malah dipakai bala kalengnya oleh Komdem. Tapi Komdem, sorry to say, sayonara Komdem, harus jatuh terkena knockdown. Dan 1 orang masih bakalan dipantau juga oleh 1 player dari EVOS Esports dan bakalan coba dikejar, yaitu seorang Shin oleh Kapten Sam 13. Yang mana Kapten Sam 13-nya juga bakalan coba diregroupkan oleh kawannya, yaitu Mr. 05. Cari Pak, dicari, benar-benar dicari. Di surprise, happy birthday, itu dia. Burst the Sky harus balik ke arah lobby di posisi ke-10. 1 nafas yang bisa gue bilang cukup menjanjikan untuk EVOS, Pak. Ya, baru 4 menurut gue masih kurang karena sekarang udah ngomongin 9 tim. Betul. Dan nice one. Udah berhasil dapetin 1. Tapi ada Mr. 05 yang seperti udah terkenal dan harus coba segera ditolong oleh Street. Mencoba menolong seorang Mr. 05 yang mana harusnya masih bisa ditolong. Coba di backup air oleh Abu. Maju ke depan, ada Getbu juga, awas terlalu berbahaya. Sam 13 dengan 1 vehicle motornya. Bakalan ada perang jarak
diambilkan. Subtertin berhasil dapetin satu. Mr. 05 jatuh oleh Getbu. Dijam jatuh oleh Street. Level kedua bagus banget. Bakalan coba langsung diajar. Masih ada Abu. Udah berhasil dapetin satu Kapten Subtertin ternyata Kevin. Tapi Abu berhasil dapetin Getbu juga. Bakalan coba di revive terlebih dahulu harusnya. Oke, Subtertinnya juga harusnya masih sempat revive. Nice one. Backup fire yang bagus. KOG cabut. KOG-nya cabut, bro. Takut, bro. Takut Tusun, bro. Bakalan coba dia habisin para pemain dari EVOS. Diam-diam sudah mengantongi 7 poin kill. Dan Ini adalah hal yang memang kita tunggu-tunggu. Indonesia FF Indo bersatu. KOG tinggal sendiri. Bisa-bisa jadi ancaman untuk KOG. Iya, bener banget. 7 kill point masih, kalau gue ngomongin 15 kill point masih harus 8. Betul. Yang mana potensinya sendiri masih ada dan masih terbuka. Masih ada 19 total alive. Kalau seandainya kita ngomongin 8, masih ada potensi sekitar 5. Oke, ada satu lagi. Berhasil dapetin Udah berhasil diamankan poin kill lah. Dimana kalau kita perhatikan Kevin juga berhasil dapetin Zona. Di sisi lain ternyata 8 poin kill. King of Gamer harus tumbang di posisi ke-7. Satu achievement sudah ter-achieve. Indonesia bisa. FF Indo bersatu. Sepertinya di samping juga udah ada EXP. Bakal coba adu di sini oleh Kapten. Oh my god. Dapat di bumi di mana Pugat berhasil dapetin Mr. 05. Legal terkena oleh Playzone. Pugat berhasil dapetin 05 juga. Adu oleh Kapten Sam 13. Setengah darah udah hilang. Coba diadu oleh Chanzu. Pugat ternyata berhasil dapetin Sam 13. Bukan satu hal yang bagus untuk EVOS Esports. Mereka bertemu dan langsung firing. Ternyata EVOS puas di posisi ke-8. Oh my god, di posisi ke-4 maksud gue dengan 8 perolehan poin kill. Masih ada EXP dan juga Geek dan RRQ masih lengkap 4 orang, Bang. Yap, bener banget. Di belakang juga masih ada Geek yang harusnya masih bisa ngebokong dari EXP sendiri ya. Yes. Wah, ini dia. Bakal coba dicari. Mana dia kepalanya? Di mana itu kepalanya? Coba tembak oleh Okaner. Dar. Satu peluru udah keluar. Enggak kena. Mana dia sisanya? Karamel terlihat di balik luar. Coba tembak. Dar. Itu dia Okaner. Kekuatan Indonesia kita. Horas Okaner. Coba langsung hancurin dulu gluolnya. Dan sepertinya ini bakal jadi akhir dari Persona. Ini adalah kekuatan Indonesia. Pac-Man dapetin satu RRQ. Bakalan dapet satu Geek sama udah posisi ketiga. Misalkan di XP harus satu tumbang di depan mata. Bakal coba diadu. Jatuh, masih ada Kapten terkuat di bumi dengan 11 perolehan poin gila. Pukat bakal coba diadu. Pac-Man dari Chanzu juga. Pukat tersisa sendiri. Dan ini adalah Buya untuk RRQ Hades. Congratulations Indonesia FF Indo bersatu. Oh my god. Gue nggak tahu apa yang bakal kejadian dari standingnya sendiri, karena kalau gue ngeliat perolehan poin masih terbuka semuanya ya.